Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. Bertemu lagi dengan saya Bapak Yatno Sugianto. Today we are going to learn about passive voice. Apa passive voice? Oke, passive voice dalam bahasa Indonesia adalah kalimat pasif. Okay, the next is definition. Passive voice is a type of sentence or clause in which the subject receives the action of the verb. Passive voice adalah jenis kalimat atau klausa di mana subjek menerima tindakan dari kata kerja. Pada passive voice, subjek kalimat tidak melakukan suatu tindakan atau aksi, melainkan subjek menerima tindakan. The next is function atau fungsi. The passive voice is used when we want to emphasize the action or the verb and the object of a sentence rather than the subject. This means that the subject is either less important than the action itself or that we don't know who or what the subject is. Maksudnya adalah kalimat pasif digunakan ketika kita ingin menekankan tindakan atau kata kerja dari objek kalimat daripada subjek. Artinya, subjek itu tidak sepenting tindakan itu sendiri, atau kita tidak tahu siapa atau apa subjeknya. The next is the passive voice is often used in formal text. Switching to the active voice will make our writing clearer and easier to read. Kalimat pasif sering digunakan dalam teks formal. Mengubahnya menjadi kalimat aktif akan membuat tulisan kita lebih jelas dan lebih mudah dibaca. The next is differences of active and passive voice. Ya, di sini akan dijelaskan perbedaan kalimat aktif dan kalimat pasif. Apa sih kalimat aktif dan kalimat pasif itu? Oke. What is a passive sentence? The passive writing voice occurs when the action is done by what seems like it should be the subject. Kalimat pasif itu terjadi ketika tindakan itu dilakukan oleh subjek. Sedangkan kalimat aktif occurs when the subject does the action of the sentence. Artinya, kalimat aktif itu terjadi ketika subjek melakukan sesuatu. Jadi, secara umum, kalau aktif itu biasanya dalam bahasa Indonesia ada imbuhan me-nya, kemudian untuk kalimat pasif itu dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris cirinya ada di-nya. The next is structure atau struktur kalimat passive voice. Nah, rumusnya secara umum adalah subject plus be plus verb 3 plus by plus object. Nah, by plus object di situ di dalam kurung sehingga sifatnya optional. Diberi boleh, tidak pun juga boleh. Maksudnya, kita lihat contohnya. My mother buys vegetables in the market. Ibu membeli sayuran di pasar. Membeli itu imbuhan mo berarti kalimat aktif. Bila diubah menjadi kalimat pasif, vegetables are bought by my mother. Sayuran itu dibeli. By my mother sifatnya optional, boleh diberi ataupun tidak. Tetapi karena kalimat aktifnya ada my mother-nya, alangkah baiknya bila my mother ditulis di belakangnya. Sehingga vegetables are bought by my mother. The next is my brother clean the house. Saudara laki-lakiku membersihkan rumah. Membersihkan sehingga bermakna aktif. Apabila diubah menjadi kalimat pasif, yang awalnya the house itu sebagai objek, maka kita pindah di depan menjadi subjek. The house was cleaned by my brother. The house subject was
be cleaned, verb 3, by my brother, itu sifatnya optional. Kemudian, my friends will submit their assignment tomorrow. Teman-temanku akan mengumpulkan tugas mereka besok. Kalimat itu bisa diubah menjadi kalimat pasif. Their assignment yang awalnya tadi sebagai objek dipindah di depan sebagai subjek. Their assignment will be submitted tomorrow. Their assignment sebagai subjek, will be sebagai be-nya, submitted verb 3. By my friends itu boleh diberi ataupun tidak karena bersifat optional. Oke, bagaimana kalau kita ingin menentukan to be-nya dalam kalimat pasif? Oke, please take a look at the example. Setiap kalimat passive voice berbeda-beda ketika kita melihat simple tense yang digunakan. Misalnya apakah itu present tense, past tense, future, present continuous, past continuous, dan seterusnya. Misalkan kita ambil contoh, he delivers the letters, itu aktifnya. Dia akan berubah menjadi pasif, the letters are delivered. Bagaimana kita menentukan to be yang dipakai? Kita lihat the letter are delivered, itu menggunakan to be are. Untuk menentukan to be-nya, kita harus melihat kalimat aktifnya. Apakah kalimat aktifnya itu milik simple present, past, future, dan sebagainya. Untuk nomor 1 di situ, he delivers the letters. Delivers itu verb 1 ada imbuhan s-nya, sehingga itu adalah contoh dari kalimat present tense. Yang mana to be present tense adalah am, is, dan are, sehingga pilihannya ada 3. Apakah kita menggunakan am, apakah kita menggunakan are, apakah kita menggunakan is. Coba kita lihat, the letters are delivered. Kita menggunakan are karena kenapa? Karena lihat subjeknya, the letters. The letters ada imbuhan s-nya, berarti suratnya lebih dari 1, sehingga to be yang digunakan adalah are. Seperti yang kita ketahui, are itu untuk subjek lebih dari 1, kemudian is untuk subjek yang berjumlah hanya 1. Kemudian contoh yang kedua, simple past, he delivered the letters. Diubah menjadi kalimat pasif, the letters were delivered. Kita menggunakan to be were, kita lihat dulu kalimat aktifnya. Karena kalimat aktifnya itu adalah simple past, maka to be dalam simple past itu ada 2, yaitu was sama were. Kemudian kita lihat kalimat pasifnya, the letters were delivered. Kenapa kita menggunakan were? Karena kembali kita lihat subjeknya, the letters. Karena the letters itu lebih dari 1, maka untuk menentukan to be-nya apakah was atau were, kita lihat subjeknya. Sehingga the letters itu adalah subjek yang lebih dari 1, otomatis kita menggunakan to be were. The next is the example in dialogue. Lend me your money please. My money is borrowed by my sister. Can you lend me your credit? I don't have credit card. Oke, seperti yang kita ketahui awal bahwa ciri kalimat pasif itu ada by-nya. Oleh karena itu bisa kita lihat contoh dari dialog pertama yang ada by-nya. Ya, di situ kalimat pasifnya adalah my money is borrowed by my sister. My money itu sebagai subjeknya, is sebagai be-nya, kemudian borrowed sebagai verb 3-nya, kemudian diikuti oleh by plus object. The next example is, can I borrow your new novel? My novel is being read by my sister. Okay, lend me your comic. Sorry, my comic has been brought by Starla. Oke, ciri dari kalimat pasif ada by-nya, sehingga kita memilih my novel is being read by my sister and my comic has been brought by Starla. The next example is, where is your new dress? My new dress is being washed by my mom. Where is your jeans? My jean is borrowed by Aldi. Why? He forgot to bring jeans. Oke, jelas di situ contoh kalimat pasifnya adalah my new dress is being washed by my mom and my jeans is borrowed
by Ali. Okay, I think that's all for today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.